Kita sudah selesai membahas materi mengenai control flow, di mana kita sudah membahas mengenai decision making, ada if else, if else, kemudian switch. Kita juga sudah membahas mengenai looping statement, ada while, do while, for, dan juga kita sudah membahas mengenai branching statement, break, dan continue. Nah, seperti biasa, di akhir materi, kita akan membuat satu latihan, di mana tujuan latihan ini adalah agar yang menonton video ini atau yang mempelajari tutorial ini itu langsung dapat mempraktekkan apa materi yang sudah dipelajari. Jadi tujuannya bukan hanya teori, jadi yang mengikuti video ini bukan hanya mengerti secara teori, melihat video, tapi juga langsung praktek untuk memastikan apakah yang menonton video itu mengerti materi yang disampaikan. Oke, kita mulai. Uh, kita mulai dari latihan pertama. Jadi ada beberapa latihan untuk lesson 05, control flow. Itu latihan pertama, kita akan membuat satu program sederhana, yaitu program untuk membuat gambar segitiga sama kaki siku-siku. Oke, nah ini kira-kira bentuknya. Jadi program akan meminta user mengisi panjang kaki segitiga. Jadi kita akan menggambar segitiga dengan menggunakan asterisk ya sebenarnya. Jadi ini seperti permainan anak kecil lah. Tapi kita menggambarnya dinamis. Jadi program akan meminta user mengisi panjang kaki segitiga, misalkan 4. Nah, dan juga kita bikin satu batasan. Jadi kita juga mulai melakukan validasi bahwa panjang kaki segitiga itu harus angka di antara 3 sampai 15. Artinya kalau lebih kecil dari 2 itu nggak boleh, atau kalau lebih besar dari 15 itu nggak boleh. Tapi kalau angka atau panjang kaki segitiga antara 3 sama 15, maka program akan menampilkan hasil sebagai berikut. Oke, mari coba kita jalankan. Jadi kira-kira programnya akan muncul seperti berikut. Jadi akan menampilkan tulisan program membuat segitiga sama kaki siku-siku. Lalu kemudian panjang kaki segitiga. Nah, di sini seperti yang dijelaskan ada validasi bahwa panjang kaki segitiga itu antara 3 dengan 15. Ya, jadi satu bilangan bulat antara 3 sampai 15. Jika nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan kriteria ini, maka akan menampilkan error ya. Kira-kira seperti ini. Contoh kita ngisi 2. Nah, program akan menampilkan pesan kaki segitiga harus antara 3 sampai 15 ya, dan program berhenti. Jadi kita mulai melakukan validasi bahwa apa yang diisi oleh user dari keyboard itu kita validasi. Coba kita jalankan lagi. Nah, kita isi misalkan lebih besar dari 15, 16 contohnya ya. Nah, jadi validasinya sudah berjalan dengan benar ya. Jadi kalau angka atau kaki segitiga yang kita isi lebih kecil dari 3 atau lebih besar dari 15, maka program akan menampilkan pesan bahwa kaki segitiga harus antara 3 sampai 15. Artinya program tidak akan diteruskan karena kaki segitiga yang diisi itu tidak sesuai dengan kriteria, yaitu antara 3 sampai 15. Oke, kemudian coba kita isi dengan angka yang benar ya. Angka yang benar maksudnya adalah sesuai dengan kriteria program ini. Dia antara 3 sampai 15. Coba kita isi dengan angka 4. Nah, jadi pada waktu angka 4 diisi, maka validasi berhasil dan program akan menampilkan segitiga sebagai berikut. Ya, jadi dinamis. Ini kalau diisi dengan angka 4. Nah, coba kita lihat kalau diisi dengan angka 10. Nah, jadi intinya sebenarnya programnya sederhana, seperti kita bermain-main waktu anak kecil. Kita menggambarkan satu segitiga dengan menggunakan karakter asterisk, dan panjang kaki segitiganya itu sesuai dengan angka yang dimasukkan. Jadi kalau ini 10, maka itu adalah kaki segitiga ya, ini kakinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Jadi sesuai dengan angka yang kita isi, maka program akan menampilkan segitiga. Coba kita ulangi lagi, kita jalankan. Kita isi 6. Nah, maka program juga akan menampilkan 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke. Jadi itu untuk latihan yang pertama. Jika ada pertanyaan mengenai latihan ini, boleh coba disampaikan di kolom komen, biar nanti akan dibantu dijelaskan mengenai pertanyaan yang diberikan. Berikutnya, kita akan mengerjakan latihan kedua. Jadi, pada latihan kedua ini, kita akan membuat satu program untuk menggambarkan segitiga sama sisi. Kalau sebelumnya kita menggambarkan segitiga sama kaki, jadi ini kakinya ya, siku-siku kaki. Nah, sekarang kita akan menggambarkan segitiga sama sisi. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa, biar dapat gambarannya. Tapi kira-kira cara kerjanya adalah sama, jadi program akan meminta user mengisi tinggi segitiga. Oke, jadi ini tingginya ya, tingginya. Nah, kemudian tinggi segitiga itu harus merupakan bilangan bulat antara 3 sampai 15. Dan setelah user mengisi angka itu maka program akan menampilkan segitiga sama sisi. Nah, validasinya sama seperti tadi bahwa tinggi segitiga antara 3 sampai 15. Jadi jika tinggi segitiga lebih kecil dari 3 atau tinggi segitiga lebih besar dari 15, maka akan muncul validasi. Tapi kalau tinggi segitiga antara 3 sampai 15, maka program akan menampilkan segitiga sama sisi. Oke, mari coba kita jalankan. Kira-kira seperti ini yang diharapkan. Jadi pertama program menampilkan tulisan program membuat segitiga sama sisi. Kemudian program meminta user mengisi tinggi segitiga, di mana diharapkan tinggi segitiga itu antara 3 sampai 15. Jadi program akan melakukan validasi. Jika tinggi segitiga lebih kecil dari 3, jadi program akan menampilkan tulisan tinggi segitiga harus antara 3 sampai 15. Jadi validasinya jalan ya. Kita coba jalankan lagi. Kalau kita isi tinggi segitiga lebih besar dari 15, contohnya 16, sama program akan berhenti, tapi menampilkan pesan dulu bahwa tinggi segitiga harus antara 3 sampai 15. Nah, kemudian coba kita jalankan. Nah, kita isi tinggi segitiga di antara nilai ini ya, antara 3 sampai 15. Contohnya 4. Nah, waktu kita mengisi angka 4, maka di sini akan terbentuk segitiga ya. Ini sama sisi namanya. Nah, 4 ini adalah tingginya. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi kalau kita jalankan lagi, kita isi dengan angka 10 misalkan. Nah, program akan menampilkan segitiga seperti ini. Tingginya 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi pengertian tinggi itu adalah ini. Oke. Nah, itu kira-kira latihan kedua untuk materi control flow. Oh iya, catatan ini untuk mengerjakan ini, itu pasti akan menggunakan materi yang sudah dibahas ya. Baik control flow, baik ya variabel. Jadi intinya latihan yang diberikan itu tujuannya untuk melatih yang menonton video ini, tutorial ini, untuk langsung praktek, jadi bukan hanya teori. Sama, jika ada pertanyaan mengenai soal latihan kedua ini, boleh dituliskan di kolom komen, agar nanti akan dibantu untuk dijawab pertanyaannya. Berikutnya kita akan masuk ke latihan ketiga. Latihan ketiga ini sebenarnya mirip dengan latihan pertama. Jadi program untuk membuat gambar segitiga sama kaki siku-siku. Cuman bedanya adalah kalau kita coba jalankan ya. Kalau kita coba jalankan, nah latihan 1, itu kita lihat segitiganya kan rata kanan ya. Jadi kalau kita isi 4, maka ini segitiganya rata kanan.
Nah, kita akan di latihan ketiga ini, kita akan bikin program yang lebih fleksibel. Jadi, user dapat menentukan dia mau gambar segitiga rata kanan atau rata kiri. Ya, nah, jadi dia bisa menentukan rata kanan atau rata kiri. Nah, jadi programnya nanti kira-kira seperti ini. Jadi, program akan meminta user menentukan apakah sisi tegak segitiga rata kiri atau rata kanan. Jadi, sisi tegak ya, ini sisi tegak. Ini sisi tegak. Jadi kita mau apa? Minta user sisi tegaknya ini rata kanan kah atau rata kiri ya? Nah, nanti akan kita lihat. Itu pertama. Baru habis itu ya sama, user akan mengisi panjang kaki segitiganya, di mana untuk panjang kaki segitiga itu validasinya sama seperti tadi. Itu harus merupakan angka atau bilangan bulat antara 3 dan 15. Nah, kira-kira pada waktu dijalankan akan muncul seperti ini, atau langsung aja ya kita jalankan ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi akan muncul tulisan program membuat segitiga sama kaki siku-siku sama judulnya dengan latihan 1. Nah, bedanya adalah di sini user bisa memilih dia mau sisi tegak ratanya kiri atau kanan. Ya, kalau kiri dia ketik L, ini bisa huruf kecil, huruf besar ya. Ini apa istilahnya? Bebas. Jadi nggak harus L besar, tapi L kecil juga boleh. Atau dia mau milih rata kanan, R atau R kecil. Nah, di luar itu, di luar L sama R, maka program akan menampilkan validasi. Contohnya, nah dan di sini kita bikin lebih apa ya, lebih interaktif lah. Kalau kita ingat di lesson 1 tadi, coba ya kita ulangin. Di latihan 1, maaf bukan lesson 1. Kalau gagal, kalau validasi gagal, nah, lihat ya, kalau kita mengisi panjang kaki segitiga tidak sesuai dengan kriteria ini, maka program langsung berhenti. Nah, ini di latihan 1. Nah, di latihan ketiga, kita coba tingkatkan fungsinya biar lebih interaktif. Nah, jadi di sini user diminta mengisi apakah sisi tegak segitiga itu rata kiri atau rata kanan, ya, dengan mengisi L atau R. Nah, jika user mengisi selain L atau R, itu program nggak langsung berhenti ya. Program akan terus meminta user mengisi sehingga isiannya itu benar. Contohnya kalau saya isi A, nah, program nggak akan berhenti. Tapi program akan meminta lagi, tolong diisi sisi tegaknya rata kiri atau rata kanan. Kalau saya masih salah lagi, dia akan ulang lagi ya. Nah, ini proses akan terus berulang sampai user mengisi inputan yang benar. Apa itu inputan yang benar? L besar, L kecil, atau R besar, atau L kecil. Contohnya kita mau bikin rata kiri deh, L ya. Gak apa-apa kita pakai huruf besar nih. Nah, begitu kita mengisi isiannya benar, nah ini nggak diminta lagi ya. Jadi pengisian sisi tegak nggak ditanyakan lagi, tapi program akan menanyakan isian berikutnya yaitu panjang kaki segitiga. Nah, di sini sama. Kalau kita mengisi angka yang tidak masuk kriteria, itu program tidak akan berhenti, tapi program akan terus meminta user mengisi satu bilangan, satu angka yang di antara 3 sampai 15. Contohnya saya isi 2 nih. Nah, jadi muncul pesan kaki segitiga harus antara 3 sampai 15 dan program akan meminta user untuk mengisi panjang kaki segitiga. Proses ini akan terus berulang sampai user mengisi angka yang benar, yaitu antara 3 sampai 15. Coba kita simulasi lagi, kita coba dengan angka yang salah ya. 16 kan itu lebih besar dari 15. Sama, program akan menampilkan tulisan kaki segitiga harus antara 3 sampai 15. Oke? Nah, kemudian coba deh kita isi dengan yang benar. Misalkan 5 deh. Nah, kita lihat di sini. Kita bilang sisi tegaknya rata kiri dan jumlahnya 5. Jadi dia akan rata kiri dan jumlahnya 5. Oke, coba kita jalankan lagi. Ini kita isi sisi tegaknya rata kanan, jadi pakai R kecil sama aja, dan 5. Nah, dilihat. Jadi programnya lebih interaktif ya. Jadi user diberi kebebasan segitiganya mau rata kiri atau rata kanan. Kalau rata kiri, ini maka munculnya seperti ini.
Kalau rata kanan, itu munculnya seperti ini. Oke, kira-kira itu untuk penjelasan latihan ketiga. Dan jika ada pertanyaan mengenai soal latihan ketiga ini, boleh dituliskan di kolom komen, nanti akan dibantu dijawab. Berikutnya, kita akan lihat soal latihan keempat. Jadi untuk soal latihan keempat ini sebenarnya sama atau pengembangan ya, bukan sama. Jadi pengembangan dari soal latihan nomor 2. Nah, coba kita lihat soal latihan nomor 2. Nah, di sini, di soal latihan nomor 2, itu pengguna atau user diminta mengisi tinggi segitiga, dan kemudian program akan menampilkan segitiga ini mengerucut ke atas ya, kita nyebutnya mengerucut ke atas. Jadi akan menampilkan segitiga yang mengerucut ke atas, yang tingginya 4. Nah, di program latihan keempat, kita akan mengembangkan ini soal latihan 2 ini, di mana pengguna itu dikasih kebebasan apakah meminta user ini mengisi mengerucut ke atas, ke bawah, atau atas bawah. Nanti akan kita lihat ya. Jadi program akan diminta mengisi arah kerucut segitiga, apakah atas, bawah, atau atas bawah. Baru setelah itu baru menentukan tinggi segitiganya. Oke, biar langsung dapat gambaran. Nah, kita coba langsung lihat ya. Ini yang keempat. Nah, jadi sama, yaitu program membuat segitiga sama sisi. Nah, di sini ditanya arah kerucut segitiganya kemana nih? Atas kah? Bawah kah? Atau atas bawah? Nah, kita akan lihat seperti apa sih. Kalau atas, seperti tadi ya, yaitu mengerucutnya ke atas. Kita atas misalkan. Baru tinggi segitiganya 4. Nah, seperti inilah munculnya. Kita lihat lagi, kalau bawah seperti apa sih kalau bawah? Bawah itu T, 4. Nah, kalau bawah seperti ini ya. Nah, gimana kalau atas bawah? Apa sih atas bawah? Itu B. Nah, gitu sih. Jadi kita sudah lihat kalau atas itu bentuknya seperti ini. Kalau kerucutnya arahnya bawah, itu bentuknya seperti ini. Kalau arah kerucutnya atas bawah, maka dia seperti ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Dan di sini juga sudah kita tambahkan validasi. Jadi tadi saya coba jelaskan mengenai hasilnya dulu. Apa itu pengertian mengerucut ke atas, apa itu pengertian mengerucut ke bawah, apa itu pengertian mengerucut ke atas dan mengerucut ke bawah. Nah, program ini juga sudah kita tingkatkan fungsinya, kita tambahkan validasi. Artinya, coba kita jalankan. Nah, di sini pengguna diminta mengisi arah kerucut ya, apakah atas diwakili dengan huruf U, apakah bawah diwakili dengan huruf T, apakah atas bawah diwakili dengan huruf B. Nah, kita sudah tambahkan validasi. Jika yang diisi oleh pengguna selain ini, selain U baik kecil maupun besar, T baik kecil maupun besar, B baik kecil maupun besar, maka program akan meminta lagi user untuk mengisi pilihan yang benar ya. Contohnya kita isi dengan A. Nah, sama. Jadi program akan meminta ya, meminta sampai kita mengisi. Oh, memang di sini pesannya belum muncul. Nanti silakan ditambahkan. Nah, tapi di sini jelas kelihatan karena kita mengisi A itu bukan U, bukan T atau B, maka program akan meminta lagi. Kalau kita isi C, sama. C itu sesuatu yang nggak valid. Dia bukan U, bukan T, bukan B. Tapi kalau kita mengisi sesuatu antara U, T, dan B, contohnya U ya, maka proses mengisi arah kerucut segitiga selesai dan diteruskan dengan mengisi tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiga pun ada validasinya. Tinggi segitiga itu satu bilangan antara 3 sampai 15. Jika bilangan yang diisi di luar rentang nilai itu, maka tampilkan validasi ya. Lakukan validasi dan user diminta untuk mengisi tinggi segitiga yang benar. Kita isi 2.
Nah, ini harusnya di atas juga ada pesan ya. Jadi tinggi segitiga harus antara 3 sampai 15. Kalau diisi 16 lagi, sama. Tinggi segitiga harus antara 3 sampai 15. Tapi kalau kita isi dengan sesuatu angka yang benar, antara 3 sampai 15, contohnya 7, maka program akan menampilkan segitiga dengan tinggi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, itu latihan untuk soal latihan 4. Jika ada pertanyaan untuk soal latihan 4 ini, silakan dituliskan di kolom komen, biar nanti akan dibantu untuk dijawab pertanyaannya. Berikutnya, kita akan melihat soal latihan kelima ya. Jadi, latihan kelima ini adalah peningkatan dari soal yang pernah kita buat di materi operator. Jadi, kalau masing-masing pernah mengerjakan latihan untuk materi operator, itu kita pernah mengerjakan ini. Jadi, kita pernah mengerjakan satu program untuk menghitung akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Nah, biar dapat gambaran seperti apa sih ininya. Jadi, programnya kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau pernah mengerjakan, itu akan ingat ya. Jadi sebelumnya di materi operator, kita itu ada membuat satu latihan, yaitu latihan ketiga dengan bentuknya seperti ini. Jadi ada program untuk persamaan kuadrat, ini ada rumusnya, ini ada ininya, solusinya. Oke, tapi di latihan yang berikutnya, di latihan di materi control flow, kita akan meningkatkan fungsi dari soal yang sudah pernah kita buat. Ya, jadi kalau dulu masih seperti ini, masih banyak validasi-validasi yang belum dikerjakan, kemudian masih informasinya masih belum terlalu jelas. Nah, ini kita akan coba perjelas lagi. Jadi kebutuhannya sama seperti soal latihan dari operator, tapi kita akan tambahkan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita coba sekilas balik ke matematika, itu untuk pembagian satu bilangan dibagi bilangan yang lain, maka ini pembaginya ini tidak boleh nol. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi kalau 3 dibagi 0 itu sesuatu yang tidak dapat didefinisikan ya. Jadi sesuatu bilangan berapapun itu 30, mau 300, mau 5, jika dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisikan. Artinya, sehingga 2 kali A, itu artinya A itu nggak boleh sama dengan 0, karena 0 dikali 2 pasti 0, dan kalau suatu pembagi sudah 0, maka ini tidak terdefinisikan. Nah, karena itu kita tambahkan validasi. Jadi untuk latihan 5 ini, di materi control flow, kita tambahkan validasi bahwa A tidak boleh sama dengan 0. Jadi nilai A tidak boleh sama dengan 0. Nah, baru yang kedua adalah di sini ada rumus akar dari B kuadrat minus 4AC. Kalau kita balik lagi ingat matematika, satu bilangan negatif itu nggak ada akarnya ya, kalau kita ngomong matematika sederhana. Jadi akar dari bilangan negatif itu nggak ada nilainya. Sehingga kita harus memastikan bahwa B kuadrat minus 4AC itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita tambahkan lagi validasi berikutnya bahwa B kuadrat minus 4AC itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi itu yang akan kita tambahkan validasi. Jadi latihan 5 ini itu adalah perbaikan dari latihan 3 dari materi operator. Nah, kita perbaiki di materi control flow di latihan kelima. Oke, biar dapat gambarannya, kira-kira seperti ini nanti. Nah, jadi di sini informasinya kalau dijalankan jadi lebih lengkap ya. Jadi akan muncul tulisan program persamaan kuadrat. Nah, ini rumusnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, jadi lebih clear. Nah, ini syaratnya bahwa A tidak boleh sama dengan 0,
baru B kuadrat minus 4AC lebih besar sama dengan 0. Ini syaratnya. Dan hasilnya yaitu tadi, akan muncul X1 dengan rumus seperti berikut, dan X2 dengan rumus seperti berikut. Nah, yang perlu diisi oleh user itu adalah A, B, dan C, di mana nanti kita akan ada validasi ya, bahwa A nggak boleh sama dengan 0. Jadi, contohnya kalau kita isi dengan A dengan 0, nah, program akan menampilkan A tidak boleh sama dengan 0, dan program akan meminta kembali user mengisi. Dan ini akan terus berulang ya, kalau usernya mungkin silap gitu ya, lupa, dia isi 0 lagi, sama. Jadi akan tetap muncul validasi A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kalau diisi dengan 1, oke, nggak masalah. Kemudian diisi B, 3, 4. Nah, di sini program akan melakukan validasi lagi ya, seperti ini. B kuadrat minus 4AC lebih besar sama dengan 0. Kalau B kuadrat minus 4AC lebih kecil dari 0, artinya negatif, maka program akan menampilkan tulisan persamaan tidak memiliki hasil karena B kuadrat minus 4AC itu lebih kecil dari 0. Oke, coba kita jalankan lagi. Jadi di sini ada dua validasi, A tidak boleh sama dengan 0, kemudian B kuadrat minus 4AC tidak boleh lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 atau negatif, maka program akan menampilkan tampilan sebagai berikut. Persamaan tidak memiliki hasil karena B kuadrat minus 4AC lebih kecil dari 0. Nah, sekarang coba kita jalankan dan kita isi dengan satu angka yang akan menghasilkan ya, contohnya 4 dan 3. Nah, ini normalnya nih. Oh, jadi kalau A1, B4, C3, maka akan muncul akarnya, akar pertama adalah minus 1, akar kedua adalah hasilnya minus 3. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, soal latihan 5 ini peningkatan fungsi dari soal sebelumnya yang pernah kita bahas di materi operator. Oke, kira-kira itu mengenai soal kelima. Jika ada pertanyaan mengenai soal kelima, itu dapat dituliskan di kolom komen, sehingga nanti akan dapat dibantu dijawab pertanyaannya. Jika soal latihan dari materi tersebut sudah selesai dikerjakan, jadi untuk materi control flow itu ada 5 soal latihan. Jika semua, ataupun mungkin satu-satu juga nggak masalah ya. Jadi dari 5, udah selesai 1, dikirim. Selesai lagi nomor 2, dikirim. Nah, nggak masalah, jadi nggak harus selesai semua dulu baru dikirim. Tapi untuk setiap jawaban dari soal yang dikerjakan, itu boleh dikirim ke alamat email berikut ya. Oke, kalau gitu ditunggu jawaban dari soal-soal latihan yang diberikan.